Maka dari itu, SMA Negeri 2 Batu melaksanakan MPLS secara daring untuk pertama kalinya. Saya berharap kita bisa melaksanakan MPLS dengan keadaan sehat dan tetap semangat. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru di SMA Negeri 2 Batu tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Eva Anistia Andila akan memandu acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini akan ada pemaparan materi BNN dari Bapak Aga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk materi. Kepada Bapak Aga, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Aga dari BNN Kota Batu yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua telah bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 ini, yang mana sekolah SMA Negeri 2 ini dengan BNN sudah bekerjasama sejak lama dan sudah mempunyai kegiatan-kegiatan yang memang sudah banyak sekali dengan BNN. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan materi tentang narkoba. Pastinya adik-adik tahu di sini bahwa narkoba itu apa sih, ataupun narkotika itu apa dan segala macam. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya ingin adik-adik tahu potensi Indonesia sebenarnya. Apa sih Indonesia itu? Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di rah ekuator dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Nah, karena garis pantai terpanjang itu, maka kesuburan wilayahnya sangat besar. Hasil lautnya melimpah, kemudian hasil buminya juga melimpah, hasil tambangnya melimpah, potensi alamnya juga luar biasa. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah semua negara punya potensi seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, kekayaan alam Indonesia ini dapat dibuat untuk hidup sepanjang masa dan menjadi perebutan bangsa-bangsa asing di luar sana. Maka dari itu, saya akan menjelaskan kenapa sih kok kekayaan alam di Indonesia ini diperebutkan oleh bangsa asing. Yang pertama, ada terorisme. Jadi sekarang berebut kekayaan alam Indonesia itu tidak melalui penjajahan. Sekarang penjajahannya halus dengan cara terorisme yang pertama. Kemudian ada pertambangan asing pertambangan Indonesia dikuasai oleh negara asing. Ada Freeport, ada kelapa sawit, kemudian ada batu bara segala macam, itu dikuasai oleh negara asing. Kemudian juga ada pulau-pulau di Indonesia yang sekarang diperjualbelikan dan dimiliki oleh negara asing. Kemudian yang paling penting konsumerisme, ada seperti alat elektronik, kemudian barang-barang mewah, makanan-makanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang membuat ekonomi Indonesia sendiri tidak berkembang. Contoh sekarang adik-adik di sini kalau misalkan yang nggak punya HP, pasti kan nggak ada, semuanya pasti punya HP. Nah, di dalam HP itu pasti kita banyak sekali media sosial, banyak sekali game, banyak sekali apapun itu yang pasti adik-adik mainkan. Contoh aja game, misalkan Mobile Legends segala macam atau PUBG atau segala macam itu, bolehlah sekali-kali kalian main gitu kan, main PUBG, main Mobile Legends. Tapi jangan sampai kalian terjerumus beli diamond, beli UC segala macam itu. Karena apa? Itu akan hanya menguntungkan bangsa-bangsa asing di luar negeri sana. Kemudian ada contoh tas-tas branded, kemudian makan-makan dari asing, itu juga menguntungkan bangsa asing. Kemudian masuknya budaya asing
melalui musik, film, tarian dan lain-lain, sehingga pemuda-pemudi Indonesia lupa akan budaya sendiri. Nah, ini adalah cara yang paling menurut saya berhasil untuk menjajah Indonesia dengan cara memasukkan budaya asing agar anak-anak di Indonesia ini lupa dengan budaya sendiri, kemudian lupa dengan tariannya sendiri, lupa dengan tradisinya sendiri, sehingga mereka asik dengan budaya asing. Maka orang luar negeri akan mudah sekali masuk ke Indonesia dengan cara seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini dan tujuan saya datang ke sini adalah masuknya berbagai jenis narkotika ke Indonesia untuk merusak generasi muda Indonesia, agar nanti puluhan tahun mendatang bangsa Indonesia itu hanya memiliki pemuda-pemuda yang kurang sehat akalnya, sehingga bangsa asing akan dengan mudah masuk ke Indonesia. Itulah latar belakangnya itu. Jadi masuknya narkotika ke Indonesia itu merupakan ancaman buat generasi muda, termasuk rekan-rekan ini, agar nantinya kalau misalkan itu kena ke kalian, maka kalian akan rusak akalnya, tidak sehat akalnya, sehingga bangsa asing akan lebih mudah untuk masuk ke Indonesia dan menjajah kekayaan alam Indonesia yang dimiliki tadi. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jokowi menetapkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Beliau berpesan bahwa situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita harus perang dengan narkoba. Beliau berpesan seperti itu. Nah, kenapa sih kok sekarang Indonesia itu dikatakan darurat narkoba? Yang pertama, angka prevalensi atau angka penyalahgunaan narkoba itu sudah mencapai 5,2 juta jiwa di tahun 2019. Terus kemudian ada juga berbagai penyebaran dan cakupan narkoba yang sangat luas. Contohnya, narkoba telah menyebar ke seluruh pelosok wilayah dan bahkan menyasar ke kalangan anak-anak, dan juga menyasar ke semua profesi. Sekarang ada, artis juga terkena, guru besar, kemudian ada oknum TNI, oknum polisi, kemudian ada di kota kita, di Kota Batu, bahkan ada penjual bakso, dia juga mengedar. Ada juga kuli bangunan, kemudian ada juga dari kalangan petani, terus kemudian supir dan segala macam. Maka dari itu narkoba sudah tidak untuk kalangan atas lagi. Sekarang kalangan bawah pun bisa menikmatinya. Nanti saya jelaskan apa sih kok narkoba sekarang mahal, Pak. Oh enggak, ada juga narkoba sekarang yang murah, banyak sekali. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian rata-rata sekarang 50 orang meninggal per hari akibat narkoba, dan kerugian materi yang timbul mencapai 63,1 triliun per tahunnya. Kerugian yang sangat besar. Terus kemudian banyak sekali kasus yang masuk ke Indonesia dengan cara modus operandi tertentu. Ada yang BNN musnahkan sabu 862 kilo, kemudian ganja 4,25 ton masuk ke Indonesia. Kemudian ada roti brownies yang memang diisi ganja. Terus kemudian disembunyikan di dalam knalpot, disembunyikan di dalam jilbab, disembunyikan dalam kereta bayi, kemudian disembunyikan dalam tas, kemudian di dalam tubuh dan sebagainya. Ada juga yang ditempel-tempel dalam tubuh. Bahkan di di Indonesia, masuknya dari negara-negara luar, dari Afrika, itu dia ditelan dengan cara ditelan kemudian dimasukkan dalam
plastik bulat-bulat itu di plastik dibulat-bulat kemudian dimasukkan ke tubuh. Nanti pada waktu dia lolos dari bandara dia akan dikeluarkan lewat buangan besar. Dan juga kebanyakan yang membawa sabu atau yang membawa narkoba dari luar negeri adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena kebanyakan tenaga kerja Indonesia di luar sana adalah TKW atau tenaga kerja wanita. Mereka digalang oleh pengedar, kemudian disuruh membawa tas atau membawa knalpot atau membawa apapun itu, diiming-imingi uang besar sehingga mereka mau untuk membawa ke Indonesia, yang akhirnya mereka ditangkap oleh kepolisian sana dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Dan yang mengedar sebenarnya adalah lolos, yang tertangkap adalah perempuan-perempuan ini. Saya juga berpesan kepada adik-adik, nanti ketika sudah masuk sekolah, kemudian sudah masuk di pembelajaran yang sudah efektif, yang tidak seperti ini. Kita kan sekarang modelnya daring kan ya. Kita sekarang modelnya online. Kita juga harus tetap berdoa bahwa pandemi ini COVID-19 ini segera lenyap dari bumi sehingga bumi akan pulih seperti semula. Nanti ketika kalian sudah masuk ke sekolah, sudah berjalan seperti biasanya, kalian juga harus berhati-hati ketika nanti kalian ditawari oleh orang yang tidak dikenal, "Mas, tolong bawakan tas. Mbak, tolong bawakan ini. Saya punya dompet ini, tolong bawakan aja. Bawakan ke alun-alun Batu. Saya kasih 2 juta." Jangan sampai kalian tergiur dengan itu. Karena bisa jadi tas atau dompet yang kalian bawa itu berisi narkoba, dan ketika kalian ditangkap, ketika kalian sudah tertangkap oleh polisi, maka jaminannya adalah penjara. Karena kalian terbukti membawa, itu jaminannya adalah penjara. Sedangkan ketika kalian cuma atau hanya menyalahgunakan narkoba, kalian masih bisa direhabilitasi. Ingat ya, ketika kalian cuma mencoba itu bisa direhabilitasi. Akan tetapi rehabilitasi itu sangat mahal. BNN bisa untuk merehab pelajar-pelajar di Kota Batu secara gratis, akan tetapi ada targetnya, tidak semua bisa. Dan rehabilitasi itu sangat mahal, bahkan 1 bulan itu bisa mencapai 9-10 juta rupiah. Itu kalau kalian rehabilitasi. Dan juga ketika kalian rehabilitasi tidak 100% bisa sembuh, hanya bisa mengembalikan kecanduan kalian seperti semula dan tidak akan kecanduan obat lagi. Otak kalian yang sudah rusak, kemudian jaringan-jaringan di otak itu yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan seperti semula. Karena otak itu bikinan Allah Subhanahu wa taala, bikinan Tuhan, tidak akan bisa dikembalikan seperti semula, bahkan itu lewat rehabilitasi. Rehabilitasi hanya menyembuhkan kecanduan dari obat tersebut. Ketika obat tersebut sudah membuat otak kalian rusak, mohon maaf, tidak bisa dikembalikan otak yang rusak itu. Makanya jangan sekali-kali menyalahgunakan narkoba apapun itu bentuknya. Kemudian saya lanjut lagi, modus-modus yang tadi ada yang dimasukkan dalam papan selancar, kemudian ada yang dimasukkan dalam ban serep, kemudian ditaruh di celana dalam agar lolos di bandara. Terus yang paling mengerikan adalah dimasukkan ke dalam jenazah bayi yang sudah meninggal. Jadi bayi yang sudah meninggal, dibuang isi perutnya, kemudian dimasukkan narkoba dalamnya, digendong layaknya bayi yang masih hidup, kemudian lolos dari bandara, akhirnya bayi itu dibuka. Tapi kejadian ini bukan di Indonesia.
Ini ada di Columbia sana, di Amerika Selatan. Terus kemudian yang terbaru 8 Februari 2018, sabu seberat 1 ton ditemukan dari kapal di perairan Singapura dan Batam. Yang terbaru itu juga BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 1,6 ton juga di Kepulauan Riau. Bayangkan 1,6 ton. Untuk sabu 1 kilo saja sabu itu bisa membuat orang kecanduan. Itu 1 kilo bisa membuat 200.000 orang kecanduan. Bayangkan ketika itu berbunyi ton, itu juga bisa membuat banyak sekali orang kecanduan. Nah, sekarang saya cerita sabu. Kenapa sih kok sabu itu bisa banyak sekali digandrungi oleh orang-orang bisa? Kenapa sih permintaan sabu banyak sekali di Indonesia? Kalau kalian lihat di televisi, di TV manapun itu penangkapan sabu, kemudian penyitaan sabu dan segala macam. Apa sih sebenarnya sabu ini? Sabu ini adalah obat. Ketika kalian menggunakannya, itu akan memacu dopamin di otak kalian. Jadi di masing-masing otak manusia itu punya dopamin, dan dopamin itu bisa keluar jika dirangsang dengan kesenangan. Contoh misalkan kalian main game menang, kemudian kalian ranking satu segala macam, itu akan membuat otak kalian terangsang kesenangannya. Nah, dopamin yang keluar dari otak kalian ketika kalian senang itu hanya sekitar 60-70% dopamin yang keluar ketika kalian senangnya bukan main seperti itu. Tapi bila kalian menggunakan sabu, dopamin yang keluar bisa sampai 100 bahkan 100% lebih. Itu dipacu kesenangannya oleh sabu tersebut, sehingga dopamin yang keluar sangat banyak sekali, sehingga orang yang pakai sabu bisa melupakan kesedihan, kemudian melupakan capek, lelah dan segala macam. 3 hari 3 malam nggak tidur bisa. Makanya sabu ini sering digunakan oleh pekerja berat, sering digunakan oleh artis, sering digunakan oleh supir segala macam agar tidak merasakan lelah. Akan tetapi jika sabu ini sudah habis masa pemakaiannya, maka otak itu akan menimbulkan reaksi yang ingin lagi, dan dopamin itu ketika dipacu terus-menerus itu tidak akan keluar kembali. Sehingga ketika dopamin tidak akan keluar, kesenangan itu tidak akan muncul. Akhirnya kita, mohon maaf, yang namanya sakau itu kenapa sabu sangat digemari. Kemudian ada juga modus-modus yang dimasukkan ke dalam nutrisari, dimasukkan ke dalam bungkus makanan dan minuman untuk mengelabui petugas. Terus saya lanjut lagi. Sekarang kondisi penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, di kota kita tercinta ini. Pada 30 Agustus 2017 ada 4.200 butir pil double L ditangkap oleh BNN, dan kurirnya adalah, mohon maaf, anak SMA. Kurirnya anak SMA pelajar di Kota Batu. Kurir membawa 4.200 butir, dan mohon maaf, kurirnya ini adalah perempuan. Dan seperti saya katakan tadi bahwa perempuan ini diiming-imingi oleh pengedar uang 1 juta rupiah agar bisa membawa pil LL ini dari, mohon maaf, dari ujung sana menuju ke Kota Batu. Diiming-imingi 2. Oke, saya lanjutkan. Tadi penangkapan kurir dengan barang bukti pil LL sejumlah 4.200 butir oleh anak perempuan pelajar di Kota Batu. Pelajar ini diiming-imingi
uang 1 juta rupiah agar membawa pil LL ini sampai ke Kota Batu. Akan tetapi naasnya pelajar ini ditangkap oleh BNN dan dibawa ke Polres karena dia tertangkap kedapatan membawa barang bukti pil LL ini. Nah, yang saya ceritakan tadi, rekan-rekan teman-teman harus berhati-hati apabila nanti ada yang menitipkan barang, menitipkan tas, menitipkan dompet, menitipkan apapun itu, kalian jangan sampai mau, walaupun diiming-imingi 1 juta, 2 juta, atau bahkan berapa juta sekalipun, karena itu merupakan jebakan dari para pengedar. Oke, saya lanjut lagi bahwa tadi saya pesan pada rekan-rekan semua untuk tetap berhati-hati apapun itu modusnya, apapun itu barang yang dititipkan ke jenengan, ke rekan-rekan semua, jangan sampai mau dengan imbalan berapapun, karena para pengedar itu tidak pandang bulu, entah itu pelajar, entah itu orang biasa segala macam, dia akan tetap menitipkan barang-barang tersebut. Kemudian sekarang saya masuk ke narkoba atau nafsa. Apa sih bedanya narkoba dan nafsa itu? Sebenarnya narkoba dan nafsa itu adalah hal yang sama, tidak ada perbedaan. Narkotika adalah kepanjangan dari narkoba kepanjangan dari adalah narkotika, psikotropika dan bahan aktif, sedangkan nafsa adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Sama, narkoba dan nafsa itu sama. Sedangkan narkotika itu adalah zat yang bersifat alami atau sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang harus digarisbawahi adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Itu adalah narkotika. Kemudian jenis-jenis narkotika sendiri ada ganja yang menyebabkan halusinasi, kemudian ada ekstasi, sabu, morfin, heroin, opium, katinon dan lain sebagainya. Akan tetapi sendiri narkotika itu ada 3 golongan. Maka dari itu narkotika boleh digunakan nggak Pak? Jawabannya adalah boleh, asalkan dengan resep atau kemudian dengan petunjuk medis dan sebagainya. Contoh misalkan kalian akan operasi, itu akan disuntik anestesi, disuntik namanya obat bius, itu merupakan turunan dari morfin. Jadi narkotika itu tidak boleh diapakan Pak. Yang tidak boleh adalah narkotika itu disalahgunakan. Garis bawah itu, narkotika yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Makanya BNN menyebut adalah penyalahgunaan narkoba. Terus kemudian yang kedua adalah psikotropika. Tadi kalau narkoba adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Suatu obat atau zat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, bersifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Yang dari garisbawahi adalah mental dan perilaku ketika kalian menyalahgunakan psikotropika. Apa aja jenis-jenisnya psikotropika? Yang pertama tadi adalah yang sudah saya sebut adalah pil double L. Apa itu pil double L? Pil LL ini adalah yang namanya pil Lexotan, digunakan untuk orang penyakit ayan atau penyakit Parkinson. Apa itu Parkinson? Kalau bahasa Jawanya adalah buyuten, itu Parkinson. Ketika orang yang penyakit ayan itu diminumi 1 butir, dia akan tenang. Akan tetapi pil LL ini banyak sekali disalahgunakan di kalangan remaja di Kota Batu. Bahkan sekali minum anak pelajar itu sekali minum bisa sampai 8, 7 sampai 10 butir, itu sekali minum. Lah, tujuannya apa? Bayangkan ketika pil LL 1 aja masuk, itu akan membuat kalian
nyenyak tidurnya, atau kemudian lupa segalanya, itu satu, itu akan tenang. Ketika kalian minum 8, mohon maaf bisa sampai 4 jam, 5 jam nggak bangun itu bisa. Nah, pil LL ini banyak sekali dijual di Kota Batu, dan mohon maaf, pil LL yang dijual di Kota Batu merupakan pil LL yang KW atau pil LL yang tembakan, pil LL yang dibuat di home industry dengan cara di pil LL yang asli digabungkan dengan kapur barus, digabungkan dengan tepung-tepungan, dan kemudian disemprot zat kimia. Akhirnya itu akan menjadikan pil LL ini, katanya sih kalau anak-anak yang ketangkap di BNN lebih lebih ngefly Pak, itu katanya seperti itu. Kemudian efeknya di otak adalah ketika pil LL ini dimasukkan secara berlebihan, itu akan memutuskan saraf atau jaringan otak. Yang saya kembalikan tadi, ketika saraf atau jaringan otak sudah rusak, tidak akan bisa kembali seperti semula. Terus kemudian yang kedua ada juga pil dextrometor 46. Pil dextro namanya. Pilnya berbentuk kuning, kecil, bulat kuning. Ketika kalian pernah sakit dan pernah ke puskesmas akan dikasihkan pil ini. Pil kuning, pink, dan putih biasanya. Ini merupakan obat batuk. Pada dasarnya dextro merupakan obat batuk. Ketika dextro masuk ke tubuh kalian, satu aja itu akan bisa membuat kalian ngantuk, membuat kalian tidur. Contoh aja ketika kalian minum obat yang di apotek, ada OBH, kemudian ada Vicks segala macam, coba dilihat di belakangnya pasti ada dextronya. Itu memang untuk obat batuk sehingga kalian tidur, batuk kalian sembuh. Akan tetapi pil dextro ini disalahgunakan kembali oleh pelajar di Kota Batu. Bahkan sekali minum itu 10 sampai 30 butir sekali minum. Itu pil dextro. Bahkan terjadi kasus 2 orang laki-laki berebut satu cewek nih. Maka cewek-ceweknya ngomong bahwa siapa yang bisa menghabiskan pil dextro ini lebih banyak jadi pacar saya. Itu pernah terjadi. Yang satu minum pil dextro 30 masuk rumah sakit. Kemudian yang satu 50 koma akhirnya. Hampir meninggal dunia. Itulah bahayanya ketika kalian menyalahgunakan pil-pil seperti ini, pil psikotropika. Terus kemudian yang terakhir adalah narkoba. Itu tadi narkotika, psikotropika, dan yang selanjutnya adalah bahan adiktif. Apa itu bahan adiktif? Bahan adiktif adalah bahan yang tidak termasuk golongan narkotika dan psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya yang paling mudah adalah kopi, kemudian ada rokok, kemudian ada miras, kemudian ada rokok elektrik dan segala macam. Lupa berarti narkoba itu boleh, bahan adiktif boleh, kopi itu boleh, rokok itu bahkan legal. Tapi saya menyarankan bahwa rokok untuk kalangan pelajar mohon tidak merokok dahulu. Karena apa? Ketika kalian di umur masih muda merokok, nanti tidak akan terasa sekarang. Nanti ketika terasa itu akan terasa ketika kalian di umur tahun 30 sampai 40 ke atas, itu kesehatan kalian baru terasa. Kemudian kopi ada contohnya. Kopi itu ketika bapak ibu kalian ketika kopi, apa sih yang dirasakan ketika tidak kopi di pagi hari? Pasti akan lemas, pasti akan ngantuk, pasti akan tidak bergairah segala macam. Karena mereka sudah ketergantungan. Kadar kafein itu bisa memompa denyut jantung lebih cepat. Makanya ketika orang kopi itu bisa lebih semangat, bisa lebih fresh, karena kafein itu bisa memompa denyut jantung lebih cepat. Kopi boleh Pak, sangat boleh kopi itu. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus kemudian ada rokok tadi, saya mengimbau kepada kalian rekan-rekan, ketika nanti rokok masuk ke dalam tubuh kalian, kalian sakitnya tidak akan terasa sekarang, terasanya nanti 30 sampai 40 tahun ke depan. Kemudian ada rokok elektrik. Rokok elektrik ini juga banyak sekali yang mengandung nikotin.
Bahkan ketika rokok elektrik yang mengandung nikotin ini bisa lebih berbahaya 10 kali lipat daripada rokok biasa, karena nikotin yang berbentuk cair ini ketika dicas, jadi rokok elektrik kan dicas kan ya, ketika dipanaskan itu karsinogen dalam uap itu bisa lebih tinggi, lebih menempel di paru-paru dibanding rokok pada biasanya. Tapi juga banyak rokok elektrik sekarang yang memang tidak mengandung nikotin, cuma ada rasa-rasa, oke boleh. Akan tapi ketika ada kadar nikotinnya itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ada lem, mohon maaf ketika anak-anak pang yang mungkin kalian pernah lihat menghirup lem, kemudian menghirup bensin, menghirup segala macam itu juga bisa membuat otak kita pusing, membuat kita otak saraf kita rusak juga bisa, karena bahan-bahan kimia yang ada di dalam lem itu bisa membuat kita ketagihan, bisa membuat kita ketergantungan pada lem. Kemudian ada efek-efek narkoba. Jadi efek narkoba ada 3. Yang pertama adalah stimulan, yang kedua adalah depresan, yang ketiga adalah halusinogen. Apa itu stimulan? Stimulan itu ketika kita menggunakan yang tadi sabu, itu akan merangsang fungsi tubuh, meningkatkan gairah serta kesadaran. Tadi pakai sabu, kokain, ekstasi itu akan seperti itu. Tapi lama kelamaan ketika ini dipacu terus menerus, tubuh kita tidak akan kuat sehingga otak kita rusak segala macam dan kita akan sakau. Itu stimulan. Berbeda dengan depresan, ketika kita banyak menggunakan psikotropika. Depresan itu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, tidur dan tidak sadarkan diri. Sedangkan halusinogen adalah dampak utamanya mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Itu halusinogen. Terus kemudian ada dampak fisiknya, Pak. Dampak fisik dari narkoba, dari ujung kaki sampai kepala semuanya berdampak. Dari otak, mata, tenggorokan, pembuluh darah, jantung itu akan semua berdampak di kesehatan kita. Kemudian ada dampak psikisnya juga ada, kita akan depresi, kemudian emosi kita tidak terkendali, gangguan jiwa, dan cenderung kita bisa menyakiti diri sendiri. Itu dampak psikis penggunaan penyalahgunaan narkoba. Kemudian dampak sosial, di masyarakat kita mohon maaf akan dikucilkan, kemudian jadi beban keluarga. Kenapa sih kok jadi beban keluarga? Karena mohon maaf ketika kita minta rehabilitasi sangat mahal, kemudian mohon maaf ketika kita ditangkap polisi, kita akan dipenjara, pasti kita akan jadi beban keluarga kita. Jadi berpikirlah ulang ketika kita akan mencoba narkoba, karena orang tua kita tidak akan terus-terusan bersama kita. Orang tua kita juga akan tua, orang tua kita juga akan terus menjadi tua, dan perlu bimbingan kita, perlu kita di sampingnya, dan kita tidak akan bisa membahagiakan orang tua kita ketika kita terjerumus narkoba. Garis bawah itu, kita tidak akan bisa membahagiakan orang tua kita ketika kita sudah terjerumus narkoba. Pasti kalian di sini semua ingin membahagiakan orang tua kita kan, nanti ketika di kemudian hari, dan itu tidak akan bisa terwujud ketika kita menyalahgunakan narkoba. Sampai itu, garis bawah itu sebagai bekal kalian ke depan nanti. Terus kemudian masa depan kalian cenderung suram. Kalian tinggal pilih mau rumah sakit atau rehabilitasi, penjara atau kuburan. Itu aja wes, 3 itu pilihan kalian ketika kalian menggunakan narkoba. Terus kemudian saya lanjut di terus gimana Pak? Apa sih Pak yang harus kita lakukan agar narkoba itu tidak sampai kepada kita, agar kita itu terbentengi dari bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba, bahaya-bahaya pengedar? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah komitmen
kepada diri kalian bahwa saya tidak akan menggunakan narkoba, kemudian saya akan terus menjauh narkoba. Kemudian yang kedua adalah berani mengatakan tidak. Intinya itu, berani mengatakan tidak. Ketika kalian diiming-imingi teman, kemudian ketika kalian diiming-imingi siapapun itu, kemudian kalian disuruh tadi membawa tas, membawa dompet yang tidak oleh orang yang tidak kalian kenal, berani katakan tidak. Yang ketiga, pandai memilih teman. Jelas ini kunci dari segala kunci, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dengan kepribadian kalian. Makanya kalian harus pandai-pandai memilih teman kalian. Yang keempat adalah kuatkan iman. Ketika kalian Islam, rajin sholat, rajin puasa segala macam. Kalau yang Kristen ke gereja dan segala macam ibadah dan segala macam itu. Dan juga mengikuti kegiatan yang positif. Sekarang banyak sekali kegiatan yang positif di sekolah kalian, ekstrakurikuler, kemudian ada satgas. Jadi BNN juga punya satgas di SMA 2, satgas anti narkoba SMA 2, kalian juga bisa itu. Kemudian ikut OSIS, kemudian ikut olahraga atau segala macam. Bahkan sekarang itu ketika kalian menjadi profesional di bidang tertentu itu juga sangat bisa. Ketika kalian profesional di bidang game saja, sekarang banyak sekali turnamen-turnamen Mobile Legends, turnamen PUBG. Ketika kalian mengarahkan game itu ke tingkat yang lebih profesional, ke tingkat yang lebih positif, itu akan bisa berkembang pada diri kalian. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang jadi YouTuber game, kemudian YouTuber makanan, kemudian ada YouTuber gadget segala macam. Itu kalian juga bisa mengembangkan ide-ide kalian di situ. Jadi tidak hanya melulu positif, itu kegiatan yang positif belajar, enggak. Sekarang lebih banyak sekali, bahkan game, kemudian bahkan traveling, bahkan makan itu juga bisa dikaitkan dengan kegiatan positif asalkan kalian mampu. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting jangan sekali-kali kalian mencoba narkoba, jangan sekali-kali kalian untuk mencoba memakai, bahkan mencoba mengedarkan. Jangan sekali-kali itu, karena ketika kalian sudah terjerumus, kalian tidak akan bisa kembali seperti semula. Sekian dari saya. Ketika nanti ada pertanyaan seputar narkoba, kemudian ada pertanyaan tentang hal-hal yang lain tentang narkoba, hubungi kami. Bisa kalian langsung ke kantor BNN di Jalan Sultan Hasan Halim, keluar sisi Kecamatan Batu. Dan juga kalian juga bisa telepon di 0341 511 400, atau bisa kalian DM di Instagram kami di @infobnn_kota_Batu. Saya ulangi, apapun itu yang kalian tanyakan, kemudian kalian juga bisa melihat info-info menarik dari kami, dari BNN di Instagram kami @infobnn_kota_Batu. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, dan juga mohon maaf untuk tahun ini kami dari BNN tidak bisa menyapa kalian secara langsung, tidak bisa menyapa kalian secara tatap muka langsung, bertemu kalian langsung, karena memang dunia kita lagi berduka, kemudian bumi kita lagi tidak sehat. Pandemi ini masih saja belum berakhir. Saya pesan kepada kalian, pandemi ini, COVID-19 ini bukan hal yang perlu diremehkan, bukan. Ini perlu kedisiplinan kalian untuk tetap di rumah. Kemudian kalau misalkan kalian tidak ada hal penting, gak usah keluar, tidak usah kumpul-kumpul dulu, tetap pakai masker bila keluar, rajin cuci tangan, kemudian tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat segala macam, karena semakin hari bukan semakin menurun pandemi ini, tapi semakin bertambah. Situasi memang sudah semakin sulit,
jangan persulitkan diri kalian lagi bila kalian menggunakan narkoba. Jadi situasi ini sudah sulit, pandemi ini sebelum berakhir, jangan persulit diri kalian dengan menyalahgunakan narkoba. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.